Shalom, sudah yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, jumpa kembali melalui Rumus Kehidupan Renungan Murid Kristus untuk Kehidupan. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, renungan kita, bahasan kita dari kitab Wahyu pasal 8. Peristiwa-peristiwa pada waktu meterai ketujuh mulai dibuka. Untuk mengingatkan kita sejenak akan latar belakang dari ayat 2 kitab Wahyu pasal 8, saya ingin membacakan kitab Wahyu pasal 8 ayat 1 supaya kita semua mendapatkan gambaran yang jelas. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, ini ayat 1, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Setengah jam di sini tentunya setengah jam menurut waktu dunianya Yohanes pada waktu itu. Sebab kalau setengah jamnya surga, kita juga tidak tahu berapa lama. Ayat 2, lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan tujuh sangkakala. Nah, kita melihat di sini bahwa Yohanes melihat ada tujuh malaikat berdiri di hadapan Allah dan menerima tujuh sangkakala. Nah, memang angka tujuh memang sering disebut di dalam kitab Wahyu. Nah, seringkali angka tujuh disebutkan sebagai angka sempurna atau angkanya Tuhan. Ya, bolehlah. Tetapi dalam bagian ini kata atau angka 7 memang benar-benar literal 7. Artinya 7 malaikat betul-betul malaikat yang jumlahnya 7. Kenapa? Karena malaikat-malaikat itu menerima 7 sangkakala. Nah, sangkakala itu trompet ya. Sangkakala itu trompet yang terbuat dari tanduk binatang. Kalau Anda pergi ke Israel, di sana banyak dijual sangkakala, dan sangkakalanya bermacam-macam. Ada sangkakala dari Palestina, ada sangkakala dari Yaman, ada sangkakala dari daerah-daerah yang lain. Nah, seperti yang kita pelajari, sangkakala itu menandakan malapetaka yang akan terjadi di bumi. Nanti kalau kita belajar atau besok ya di dalam ayat 3, 4 dan seterusnya kita akan belajar bahwa misalnya pada waktu sangkakala pertama dibunyikan, maka terjadi malapetaka dan bencana yang dahsyat atas seluruh bumi. Besok kita akan belajar. Jadi adalah penting direnungkan di sini bahwa ketujuh malaikat ini tidak memulai penghakiman tanpa menerima sangkakala terlebih dahulu. Jadi kita belajar di sini bahwa hanya Allah yang memiliki hak prerogatif untuk menghakimi orang berdosa. Jadi dia memberikan sangkakala kepada tujuh malaikat itu. Jadi kita lihat, malaikat itu tidak berani melaksanakan penghakiman atau tidak berani melakukan penghakiman tanpa mereka menerima sangkakala terlebih dahulu. Dan penghakiman yang mengikuti tiupan sangkakala dimaksudkan untuk menjadi penting atau hal ini adalah satu peristiwa yang penting, khususnya bagi mereka yang mengikuti perintah dari nabi palsu. Kalau kita membaca Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 18 dan ayat sebelum dan sesudahnya. Nah, lain dengan kita, Israel sangat akrab dengan sangkakala. Jadi Anda bertanya, kenapa kok bunyinya kok sangkakala? Kenapa kok bunyinya kok nggak peluit? Ya, memang kata sangkakala, trompet itu sangat familiar, sangat dikenal oleh orang-orang Israel. Sangkakala dibunyikan untuk memanggil bangsa Israel untuk berkumpul. Jadi pada waktu sangkakala dibunyikan, ya, bunyinya seperti itu kira-kira.
Juga memanggil tentara untuk mempersiapkan perang. Kalau hari-hari ini, kalau Anda pergi ke Israel, panggilannya pakai alarm, pakai apa itu namanya? Bukan alarm ya, sirine. Ya. Dan juga sangkakala dibunyikan untuk menandakan dimulainya festival. Jadi sangkakala itu tidak dimaksudkan sekedar hanya untuk perang. Kadang-kadang kita melihat di gereja-gereja tertentu ada peniupan sangkakala yang artinya perang melawan iblis. Jangan salah. Sangkakala itu dibunyikan fungsinya satu, untuk memanggil bangsa Israel berkumpul. Dua, memanggil tentara untuk mempersiapkan perang. Tiga, menandakan dimulainya festival. Nah, misalnya kita baca Yoel pasal 2 ayat 1. Dinubuatkan bahwa peniupan sangkakala akan mengingatkan Israel akan hari Tuhan yang semakin mendekat. Juga Yesaya 27 ayat 13 menjanjikan bahwa sangkakala besar akan memanggil orang-orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Matius 24 dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya dengan panggilan sangkakala yang nyaring. Dan mereka akan mengumpulkan umat pilihannya dari keempat penjuru angin. Itu sebabnya kalau Anda mengikuti channel ini atau pelayanan yang saya lakukan, pelayanan ini di bawah satu bendera namanya GS Ministry. GS singkatan dari Gema Sangkakala. Ada yang bertanya, Pastor, GS itu apa? Kadang-kadang saya bilang GS itu Good Shepherd daripada susah-susah. Sebab kalau kita bilang itu kepada orang di Amerika, GS itu apa? Susah jelaskannya, Gema Sangkakala, the voice of the trumpet. Tapi kadang-kadang bertanya lagi, trumpet, why is trumpet? Ya. Nah, biasanya saya kadang-kadang berkata GS itu Good Shepherd, tapi GS itu aslinya adalah Gema Sangkakala. Artinya, pelayanan-pelayanan yang saya lakukan menggemakan sangkakala dari surga untuk mempersiapkan Anda dan saya terus menghadapi kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Renungan apa yang kita bisa ambil tadi? Malaikat tidak berani atau tidak akan melakukan penghakiman tanpa sangkakala, tanpa otoritas diberikan kepada mereka. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Siapa kita ya? Kita ini kadang-kadang terlalu gampang menghakimi. Padahal kita nggak dapat sangkakala. Dapat perintah aja enggak. Dan kita bertindak sebagai Tuhan. Nah, kita belajar dalam hal ini malaikat aja nggak berani melaksanakan penghakiman kecuali dia diberikan otoritas oleh Tuhan dengan pemberian sangkakala itu. Kiranya ayat-ayat ini menolong kita untuk kita hidup dengan lebih bijak, tidak terlalu gampang menghakimi orang lain, tidak terlalu gampang menghakimi sesama kita, tetapi kita belajar menunggu karena penghakiman bahkan juga pembalasan itu haknya Tuhan. Kiranya ayat-ayat menolong kita terus bertumbuh di dalam Tuhan dan sampai jumpa dalam rumus edisi esok hari yang tentunya semakin menarik, semakin indah, semakin luar biasa. Mari berdoa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biar firman ini jadi kekuatan bagi kami melanjutkan tugas panggilan yang masih ada, yang Tuhan percayakan kami selama kami masih hidup dalam dunia ini. Tuhan tolong kami Tuhan, untuk kami ini bukan bertindak sebagai Tuhan yang terlalu gampang menghakimi atau menghukum atau membalaskan orang lain, tapi ajarkan kami ini bertindak sebagai sangkakala-sangkakalamu yang memberitakan warta, memberitakan bahwa Injil Tuhan Yesus itu ya dan amin, memberitakan bahwa Yesus Kristus segera datang kembali, sehingga kami mau dan berani memuridkan, menolong orang lain. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.